Pada rincian SBN Bruto meliputi penerbitan domestik reguler akan memakan porsi terbesar, yaitu sebanyak 78 hingga 83%. Selanjutnya, SBN valuta asing atau VALA 11 hingga 14%, dan SBN retail sebesar 6 hingga 8%. DJPPR memiliki strategi jitu dalam penarikan utang, yaitu oportunistik dengan merealisasikan penerbitan lebih besar pada saat kondisi pasar memungkinkan. Kemudian fleksibel yang artinya merubah sesuai dengan kondisi dan menjaga kehati-hatian dengan mempertimbangkan resiko jangka pendek maupun panjang. Sederet kebijakan SBN yang akan dijalankan pemerintah, yaitu optimalisasi SBN rupiah tenor menengah panjang. SBN falas kini diposisikan sebagai pelengkap untuk menghindari crowding effect dengan tetap memperhatikan cost of fund yang menarik. Pemerintah juga berkoordinasi dengan Bank Indonesia atau BI dalam pemenuhan target SBN. Akan tetapi, seiring dengan meningkatnya penerimaan, penarikan utang bisa dikurangi seperti tahun ini. Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN 2021 menyusut ke 4,65% terhadap produk domestik bruto atau PDB dari posisi 2020 yang sebesar 5,70% terhadap PDB. Sensitivitas APBN terhadap komoditas memang tinggi, terutama dari sisi penerimaan pajak dan non-pajak atau PNBP. Hal ini positif bagi postur fiskal dalam jangka pendek. Ungkap ekonomis and fixed income research Bahana Sekuritas Putra Satria Sambijantoro. Setidaknya, sebagian dari PNBP ditopang oleh sektor migas. Kemudian ada 30% industri ekspor juga dipengaruhi oleh harga komoditas batu bara, minyak kelapa sawit, dan nikel. Pemerintah harus menyelesaikan kewajiban utang jatuh tempo pada 2022 sebesar 443,8 triliun rupiah. Secara nominal memang terlihat sangat besar, akan tetapi pemerintah meyakini kewajiban itu bisa diselesaikan. Jatuh tempo utang tahun 2022 terbesar dari awal hingga akhir tahun dengan porsi yang sedikit lebih tinggi di semester 1. Ungkap Direktur Strategi dan Portofolio Pembiayaan DJPPR, Kementerian Keuangan atau Kemenko, Riko Amir kepada CNBC Indonesia beberapa waktu lalu. Penambahan wakil menteri dinilai hanya untuk mengakomodir kepentingan politik. Hal itu terlihat karena saat ini masih banyak partai koalisi yang kadernya tidak mendapatkan jatah jabatan. Sehingga penambahan wamen bukan karena kebutuhan yang memang mendesak dilakukan. Dilansir dari demokrasi.id, Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengesahkan peraturan presiden atau Perpres nomor 114 tahun 2021 terkait posisi wakil menteri atau wamen di Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri. Sebelumnya, pemerintah juga telah menekan Perpres terkait posisi wamen di Kemensos. Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Ujang Komarudin, menduga Perpres tersebut merupakan bagian dari upaya bagi kursi dan jabatan saja. Karena kita tahu, masih banyak partai-partai politik dan relawan atau tim sukses yang belum dapat jabatan. Jabatan Wakil Menteri Sosial itu bagian dari skenario bagi-bagi kursi dan jabatan itu, kata Ujang pada Rabu 5 Januari. Ujang mengatakan, tak ada urgensinya sama sekali posisi wamen sosial bagi kepentingan publik. Penambahan jabatan wakil menteri tersebut dinilai tidak sesuai dengan semangat perampingan demokrasi. Pemerintah ingin merampingkan birokrasi dan ingin efisiensi anggaran, tapi nyatanya pengangkatan Wamensos itu membebani anggaran negara. Ujarnya, dirinya meyakini rakyat tak akan maju dengan adanya jabatan baru Wamensos tersebut. Bahkan, menurutnya, langkah yang dilakukan tersebut tak lain merupakan hanyalah bagian dari politik balas jasa. Dalam politik, mengakomodasikan kepentingan politik tetap perlu karena bagian dari komitmen politik untuk saling mengamankan. Ungkapnya,
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, juga mengatakan, pemerintah perlu menjelaskan urgensi dan relevansi posisi wamen. Mestinya dijelaskan oleh pemerintah terkait penambahan wamen sehingga tidak ada kesan bahwa penambahan wamen itu hanya sebatas politik akomodasi. Kata Adi pada Rabu 5 Januari 2022. Adi menilai, publik mungkin bakal memahami jika posisi wakil menteri diberikan untuk Kemendagri mengingat tahun ini akan ada banyak kepala daerah yang masa tugasnya berakhir sehingga disibukkan dengan penunjukan PJ maupun PLT. Untuk melancarkan transisi kepemimpinan tersebut, seorang Mendagri wajar dibantu oleh seorang wamen yang bisa membantu prosesnya transisinya. Pertanyaannya, untuk apa posisi wamen ditempatkan lain seperti Kemensos? Bukankah Bu Risma itu sudah kelihatan bekerja secara optimal, powerful, rutin roadshow, belusukan kemana-mana? Secara lengkap, cukup Risma yang bisa mengeksekusi semua kepentingan yang terkait Kemensos, tidak butuh wamen, ujarnya. Selain itu, penambahan posisi wamen justru bertentangan dengan semangat debirokratisasi yang selama ini disampaikan oleh pemerintah. Penambahan posisi wamen tersebut justru membuat birokrasi semakin gemuk. Kalau semua kementerian butuh support wamen, kenapa hanya sejumlah kementerian tertentu, tidak di kementerian lain? Itu pertanyaan mendasar. Makanya, supaya publik tidak curiga, kemudian buru-buru menuding politik bagi-bagi jatah, saya kira posisi wamen di setiap kementerian perlu dijelaskan urgensi dan relevansinya. Tuturnya, Presiden Jokowi telah memutuskan untuk menambah jabatan wamen di Kementerian Dalam Negeri. Keputusan tersebut tertuang di dalam Peraturan Presiden atau Perpres nomor 114 tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri. Masih diberitakan oleh demokrasi.id. Anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN 2022 diperkirakan masih akan mengalami defisit hingga 868 triliun rupiah atau 4,85% dari produk domestik bruto atau PDB. Ini akan menjadi tambahan dari nominal utang Indonesia yang kini mencapai sekitar 6.000 triliun rupiah. Kemenkeu akan menerbitkan surat berharga negara atau SBN neto sebesar 991,3 triliun rupiah pada tahun depan untuk menutup defisit anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Secara bruto SBN yang diterbitkan 1.300,1 triliun rupiah. Pada rinciannya, SBN bruto meliputi penerbitan domestik reguler akan memakan porsi terbesar, yaitu sebanyak 78 hingga 83%. Selanjutnya, SBN valuta asing atau falas 11 hingga 14% dan SBN retail 6 hingga 8%.